pendahuluan. Karena dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan ada pesan-pesan Ya, persaudaraan dan 2, 3 menit ya. Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia. Ibu Ratu Ngadu ini. Siap Yang Mulia. Oke, silakan. Selamat datang Bu di Pengadilan Mahkamah Konstitusi. Silakan. Baik Yang Mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi, bahwa sebelum pihak terkait menyampaikan keterangan pihak terkait, perkenankanlah pihak terkait menyampaikan kondisi pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya terlebih dahulu. Perlu pihak terkait sampaikan bahwasanya dalam sejarah kontestasi pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya selalu ternodai dengan bentrokan antar pendukung, bahkan sampai timbulnya korban jiwa. Bahwa sejak pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat pertama kali yang dilakukan di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2008 senantiasa diwarnai dengan aksi kekerasan oleh massa dan memuncak pada pilkada tahun 2013 yang berujung pada pertumpahan darah, saling membunuh, penjarahan, pembakaran rumah, perjudian, penghadangan, bahkan kantor Komisi Pemilihan Umum KPUD Sumba Barat Daya dibakar massa. Sehingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2013 baru dapat dilaksanakan pada tanggal 8 September 2014 di Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Hal ini yang menjadi keprihatinan dan sekaligus komitmen bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Ratu Ngadu Bonowula dan Dominikus Alpawan Rangga Kaka untuk selalu proaktif dan konsisten melaksanakan semua agenda pemilihan kepala daerah agar tercipta suasana yang kondusif bagi masyarakat dalam nuansa kekeluargaan. Pihak terkait ingin menunjukkan pada masyarakat, terkhusus pada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, bahwasanya politik itu tidak kotor, tapi politik itu adalah jalan untuk estafet kepemimpinan demi memajukan, mensejahterakan masyarakat. Ya. Hal mana selaras dengan filosofi kehidupan. Itu masih berapa halaman lagi Bu? Masih banyak? 1 halaman saja. Oke. Ya. Ya. Baik, selaras dengan semboyan Kabupaten Sumba Barat Daya, Loda Wemaringi, Pada Wemalala, tanah dengan sumber air kehidupan yang terberkati dan padang yang subur untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pada kesempatan yang bermartabat ini, izinkan saya sebagai paslon nomor urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 menyampaikan apresiasi pada penyelenggara baik di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPUD Kabupaten yang telah menyelenggarakan keseluruhan proses dengan baik, terutama pada proses pemungutan dan perhitungan suara. Data hasil perhitungan yang termuat dalam dokumen C1 KWK di hasil kecamatan KWK maupun di hasil kabupaten KAPKO dengan tingkat presisi yang sangat tinggi sehingga hampir tidak ada pergeseran angka dalam pleno di tingkat kecamatan PPK. Bahkan saat pleno di tingkat kabupaten tidak ada perubahan 1 angka pun, dan semua angka yang disampaikan oleh PPK dalam pleno di tingkat kabupaten sama persis dengan data yang dimiliki oleh saksi masing-masing paslon, sehingga tidak ada keberatan yang disampaikan oleh semua saksi paslon nomor 1, 2, dan 3 yang mengikuti pleno di tingkat kabupaten. Data hasil perhitungan suara tersebut sama dengan hasil perhitungan C1 KWK, di hasil kecamatan KWK maupun di hasil kabupaten yang dipublis dalam aplikasi Sirekap yang dapat diakses oleh publik. Apresiasi yang sama pula disampaikan kepada Bawaslu yang menindaklanjuti dengan cepat manakala ada laporan yang disampaikan maupun temuan hasil pemantauan oleh Bawaslu sendiri. Demikian pula ucapan terima kasih kepada Polres Sumba Barat Daya, Kodim 1629 Sumba Barat Daya dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga semua proses pilkada dapat berlangsung dengan aman dan terkendali. Akhirnya ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumba Barat Daya yang sudah menciptakan iklim yang kondusif dalam suasana persaudaraan. Bahwa sebagai penutup pendahuluan ini, pihak terkait berharap Mahkamah Konstitusi memutuskan yang terbaik sehingga tetap terjaga silaturahmi berbagai komponen masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam bingkai persaudaraan suku Laura, Liku, Lepolonda, Ana Lumbalele, padang yang terbentang luas yang subur yang mendatangkan kemakmuran, suku Kodi, tanah Kerenapu, tanah Bali Bapa, tanah leluhur nenek moyang yang dijanjikan, dan suku Wewewa, Nyura Lele Maya, Waipa Bobayare, mata air yang jernih, segar dan memberikan kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih, pidato politik ini. Dan penutupnya tadi NU itu. Baik, terima kasih Bu. Ya, sekarang
Baik, Simpel pokok-pokoknya saja. baik, Ini pengantarnya sudah panjang soalnya. Baik, izin melanjutkan Yang Mulia. Dalam eksepsi terkait dengan kewenangan mahkamah kami izin dianggap dibacakan. Ya, Terkait dengan kedudukan hukum pemohon, menurut kami tidak memenuhi syarat ambang batas ya, karena ya itu sama dengan punya termohon ya. betul Ya. Yang Mulia, Terus? 1,5% ini sudah melebihi. Lalu lanjut terkait dengan permohonan tidak jelas obskur Obskur, ya, kabur, terus. karena tidak sesuai dengan pasal 8 PMK nomor 3 2024. Sama ya, dengan Iya. punya termohon, ya. Terus apa lagi di pokok permohonan? Langsung ke pokok permohonan yang pada intinya pemohon mendalilkan telah terjadi TSM. Kita pada angka 5 halaman 15 Ya. Yang Mulia, dan angka 8 bahwa setelah pihak terkait pelajari bukti permohonan terkait ada WhatsApp group. Dalam bukti tersebut tidak ada satupun kata-kata WhatsApp group dalam ASN lingkungan pemerintah Kabupaten Sumber Barat Daya. Hal tersebut mengada-ada dan cenderung dipaksakan dan cenderung ke arah fitnah yang dihubung-hubungkan dengan pihak terkait. Karena dalam satu percakapan WG tersebut tidak dijelaskan untuk apa dan kepada siapa. Dalam bukti tersebut tidak ada satupun kata-kata yang menyebutkan pihak terkait dalam percakapannya. Terkait dengan TSM juga angka 10 halaman 17 Yang Mulia. Terhadap tuduhan pelanggaran TSM yang dituduhkan oleh pemohon, pihak terkait membaca permohonan seluruh pemohon. Pihak terkait menilai tersebut merupakan asumsi tanpa didukung bukti yang jelas. Dalam permohonan, pemohon hanya mendalilkan 3 TPS di 2 desa, yakni TPS 1 dan TPS 3 Desa Werilolo, Kecamatan Wewe Selatan, dan TPS 1 Desa Wayimungura, Kecamatan Wewe Barat. Sementara pelaksanaan pemilihan Bupati, Wakil Bupati melibatkan 11 kecamatan, 173 desa, dan 506 TPS. Bukti PT 6 sampai dengan PT 6K, PT 6A, PT 6K. Dalil pemohon yang menyatakan menggerakkan aparatur ASN juga tidak dapat dibuktikan. Tuduhan yang mengada-ngada, cenderung fitnah. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pihak terkait mengerahkan dan atau melakukan instruksi atas hal tersebut, sehingga pihak terkait menilai hal tersebut adalah hanyalah asumsi-asumsi dari pemohon. Terkait dengan penyortiran KTP juga itu bukan menjadi kewenangan, angka 13 halaman 18 Yang Mulia. Ya, Terkait dengan penyortiran KTP itu bukan kewenangan dari pihak terkait. Angka 14, sebagaimana asas pelaksanaan pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, luber dan jurdil. Jika memang benar pihak terkait melakukan hal sebagaimana yang dituduhkan pemohon yang menyatakan ada pengerahan terhadap pemilih pemohon 02, bagaimana cara memisahkan antara pemilih pemohon dengan pemilih pihak terkait, padahal yang mengetahui pilihan pemilih adalah pemilih sendiri dalam bilik suara. Terakhir, kesimpulan penutup kami izin membacakan nomor 16 Yang Mulia, ya, bahwa setelah pihak terkait pelajari keseluruhan bukti foto video yang diajukan oleh pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada dengan hanya mengaitkan suatu peristiwa kepada pihak terkait seakan-akan pihak terkait telah melakukan pelanggaran. Bukti-bukti sebagaimana dimaksud sebagian terjadi sebelum pendaftaran pemilu Bupati pada tahun 2024. Sebagian lagi merupakan dokumentasi saat pihak terkait menjalankan tugas sebagai anggota Komisi 9 DPR RI 2019-2014 yang terjadi jauh sebelum pelaksanaan pendaftaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Demikian halnya dari seluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan pemohon, bukanlah merupakan pelanggaran prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum. Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran dilakukan sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran dilakukan oleh orang lain. Khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya 2024. Dalil dalam permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematif, dan masif adalah dalil imajiner pemohon sendiri ya, yang tidak yang dapat dibuktikan. selain dianggap telah dibacakan. Petitum. Silakan petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi pihak terkait. Dalam pokok permohonan, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya nomor 475 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan anggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono, hormat kami, kuasa hukum pihak terkait, Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih.